Halo, malam teman-teman semua. Malam. Bisa dengar suara saya? Kalau bisa tolong ketik satu-satu ya di chat box. Oke, suara jelas ya. Oke, perkenalkan nama aku Vanessa. Hari ini aku bakal jadi host untuk malam ini. Nah, jadi kita hari ini tuh kedatangan speaker-speaker yang luar biasa banget ya, keren-keren banget. Jadi teman-teman tuh harus dengerin banget karena hari ini topiknya keren banget. Nah, sebelumnya aku mau infoin dulu nih, bulan ini, April ini tuh ada promo apa aja. Kita langsung ke April highlights ya. Jadi bulan ini itu kita ada apa aja sih teman-teman? Nah, di bulan ini kita ada promo fantastik yaitu bikin belanja makin fun. Nah, ini promo khusus untuk bulan April ini dari MW. Teman-teman kalau belanja produk Nutrilite, Artistry, Snapskin, Personal Care atau MW Home senilai 1,5 juta, teman-teman itu bisa tebus murah produk-produk di bawah ini. Teman-teman lihat ya, di sini keren banget produknya, ada pot and cup set, lunch set, cosmetic storage, knife set, gitu, shaker, toolkit, glass lock bowl, glass lock oven. Jadi ini benar-benar kepake banget ya teman-teman ya, dipakai sehari-hari gitu. Nah teman-teman jangan kelewatan promo ini karena promo ini hanya berlaku dari 1 April sampai ke 30 April. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan ya. Next kita ada promo apa? Nah, teman-teman kemarin kan kita bulan lalu kita dapat cashback nih, voucher cashback. Nah, voucher cashback-nya itu udah bisa dipakai bulan ini, teman-teman. Jadi mulai dari tanggal 1 April sampai 31 Mei, voucher cashback bulan Maretnya sudah bisa dipakai. Saat teman-teman check out belanjaan MW teman-teman, teman-teman bisa ke kolom terapkan kupon. Nah, nanti otomatis kuponnya udah applied. Jadi langsung potong harganya. Oke, nah kita juga masih ada program aktivasi new sign up, berlakunya sudah dari bulan-bulan kemarin ya, dan terakhir itu bakal sampai 31 Mei. Jadi untuk PP atau ABO baru yang new sign up itu akan otomatis mendapatkan kupon aktivasi 25.000. Dan juga nanti teman-teman bisa dapat katalog produk dan juga gratis ongkos kirim, teman-teman. Oke. Dan sekian untuk April highlights. Sekarang kita langsung ke topik hari ini. Nah, topik hari ini tuh apa, teman-teman? Topik hari ini tuh adalah tentang si kecil-kecil cabai rawit itu loh, teman-teman. Teman-teman udah tahu lah ya tentang apa. Hari ini kita akan bahas tentang atmosfer mini, teman-teman. Jadi April ini MW baru rilis adiknya Atmosphere Sky, teman-teman, yaitu atmosfer mini. Jadi walaupun kecil tapi performanya itu udah pasti tetap luar biasa, teman-teman. Kalau produk MW tidak usah diragukan ya, teman-teman ya. Nah, untuk speaker pertama ini kita bakal sambut nih siapa ini. Ini udah sering banget jadi speaker kita ya. Kita ada Sis Amelia. Nah, Sis Amelia ini sedang menempuh PhD in Chemical Engineering at Monash University sekarang. Nah, Sis Amelia ini ibaratnya sehari-harinya itu makanannya research ya. Jadi kalau misalnya Sis Amelia yang ngomong itu research-nya itu udah pasti mendetail banget. Jadi tanpa menunggu lama-lama langsung kita sambut Sis Amelia. Kita kasih satu-satu ya buat bisa dengar suara saya? Kalau bisa kasih angka satu-satu ya di kolom chat. Wow, udah banjir nih satu-satunya. Thank you atas host yang cantik banget malam ini, host Vanessa. Thank you atas introduction-nya. Dan seneng banget bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-teman di Monday Zoom Forum malam ini. Yeay! Hari ini sharing lagi, belajar lagi bersama teman-temannya di sini. Ya. Nah, pertama-tama saya mau nunjukin dulu nih sama teman-teman yang ada di sini gambar yang satu ini. Bisa lihat slide saya? Bisa kasih angka satu-satu ya.
Oke. Nah, teman-teman, apa sih yang terbesit di pikiran teman-teman di sini saat melihat gambar ini? Saya rasa nggak ada yang spesial ya. Ini hanya pemandangan biasa, pemandangan ibu kota Jakarta, pemandangan kota-kota besar pada umumnya di Indonesia, ya. Yang langitnya itu kalau kita pikir langit harusnya biru, tapi langitnya nggak biru gitu loh. Langitnya itu justru warnanya abu-abu. Nah, dan kalau kita pagi-pagi keluar dari rumah, kalau di depan rumah itu nggak ada taman, susah banget yang namanya menghirup udara yang segar. Setuju nggak, teman-teman? Nah, kenapa sih kita bisa mengalami fenomena-fenomena seperti ini? Ya, teman-teman udah tahu sendiri lah, namanya juga hidup di kota. Kemana-mana asap kendaraan. Kalau kita keluar, nyarinya apa? Mall, karena AC dingin, ya kan? Biar nggak pengap. Nah, karena apa? Karena alasannya adalah polusi udara. Ya, ini udah sesuatu hal yang sangat biasa kita dengar, teman-teman. Bahkan sekarang kalau saya tunjukkan polusi udara, pasti teman-teman ya udah tahu kali polusi udara. Nah, karena seringnya kita mendengar polusi udara, kita jadi jarang terpikir apa sih yang menyebabkan polusi udara? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk melindungi kita dari paparan polusi udara ini? Karena teman-teman udah tahu nggak, polusi udara itu bahayanya sangat-sangat menyeramkan. Dia itu nggak bisa bikin kita sakit dalam semalam, tapi dalam jangka panjang efeknya sangat parah loh teman-teman. Yuk kita nonton dulu cuplikan video yang satu ini. Pastinya juga adanya kegelisahan, kemudian adanya fenomena-fenomena di sekitar kita ya, lingkungan, dan khususnya juga kita melihat suasana di tempat kita tinggal sendiri, misalnya di Jakarta. Saya sering mengeluhkan mungkin dalam setiap 1 bulan itu bisa ada semacam pilek atau batuk ya, yang secara rutin gitu saya alami gitu. Jadi saya rasa itu juga ada dampak polusi. Nah, akibat polusi udara yang paling sering kita temui adalah gangguan pernafasan rutin. Coba teman-teman ingat lagi, mungkin baru seminggu 2 minggu lalu teman-teman mengalami batuk-batuk, tapi sebenarnya teman-teman tidak sakit, tidak istilahnya sakit flu ataupun yang sekarang dikira COVID ya. Atau teman-teman merasa, oh kenapa kepala saya pusing ya seperti itu. Bisa saja karena teman-teman menghirup udara yang sangat-sangat tercemar. Itu juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Dan untuk kebanyakan orang yang tinggal di kota-kota besar, gangguan ini bahkan terjadi secara rutin, teman-teman. Seperti yang kita lihat di interview yang barusan, orang yang ini dia mengalami gangguan pernafasan seperti batuk-batuk itu rutin setiap bulannya. Nah, jadi coba teman-teman pikir-pikir lagi, mungkin saja teman-teman mengalami yang seperti itu. Nah, untuk kita yang sakitnya nggak sakit, yang istilahnya nggak ada penyakit bawaan, yang sehat-sehat aja gitu, mungkin gangguannya itu hanya batuk-batuk biasa. Tetapi, bagaimana dengan kelompok orang yang lebih sensitif? Seperti anak-anak, itu bisa berpengaruh sama perkembangan otaknya, bisa berpengaruh sama perkembangan organ-organnya. Lalu bagaimana dengan ibu hamil? Yang dipengaruhi itu nggak hanya si ibunya, tetapi juga janinnya. Bagaimana dengan orang-orang dengan penyakit bawaan, yang diabetes, yang komorbid lah. Pasti mereka lebih rentan terkena efek dari paparan polusi udara ini. Nah, di sini ada satu video di mana seorang anak kecil yang memiliki penyakit bawaan asma dari kecil, dia harus dilarikan ke rumah sakit karena sangat sering terpapar oleh pencemaran udara di Jakarta. Dia tuh napas tuh agak berat sampai dalam. Ngambil napasnya itu susah banget, sampai tenggorokannya itu napas dalam banget itu. Sampai sek-sekan, mukanya layu sampai kayak kebiruan. Ayo cepetan ya guruan, ini anakku udah kayak begini banget. Bapaknya yang ngebut ke rumah sakit sampai saya sepanjang jalan itu nangis. Nah, bagaimana teman-teman setelah melihat video ini?
Saya ikutan tegang loh. Setuju gak teman-teman? Yang setuju kasih angka 555 ya. Nah, iya. Jadi ketika kita melihat situasi seperti ini, barulah kita sadar, oh, ternyata polusi udara itu efeknya sangat luar biasa ya. Dan ini terjadi di anak yang masih kecil, yang dia itu memiliki penyakit asma. Jadi, sering-seringnya dia terpapar oleh pencemaran udara, dia jadinya harus pakai nebulizer untuk membantu dia bernafas. Ya. Nah, setelah ini saya mau menjelaskan kenapa bisa begitu. Karena di polusi udara, di udara yang tadi teman-teman lihat, yang asap-asapnya abu-abu seperti ini tuh terlihatnya seperti gas ya teman-teman. Tapi kalau kita zoom, kita perbesar, ternyata itu adalah sebuah silent killer. Di dalam situ ternyata adalah kumpulan-kumpulan partikel yang sangat-sangat kecil, yang ukurannya itu 2,5 mikron, sehingga disebut PM2,5. Jadi kalau kita ibaratkan, kita ambil satu helai rambut kita lihat saja diameternya itu udah nggak kelihatan, karena hanya satu titik yang sangat kecil. Nah, PM2,5 itu jauh lebih kecil lagi. Kalau kita bagi diameter rambut kita dibagi 6, kita dapat PM10, karena 10 mikron. Tapi 10 mikron ini kita bagi 4 lagi, maka kita dapatkan 2,5 mikron. Jadi itulah kira-kira bayangannya ukuran PM2,5 sekecil apa. Karena saking kecilnya, dia itu bisa langsung masuk ke paru-paru kita, teman-teman. Nah, paru-paru kita lalu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Jadi bisa masuk juga ke darah kita dan bisa berpengaruh pada organ yang fatal seperti jantung, bisa juga ke otak dan juga ke organ-organ lainnya. Jadi banyak sekali efek jangka panjang dari paparan polusi udara yang harus kita perhatikan, teman-teman. Nah, di sini juga ada penjelasan. Paru-paru kita ini merupakan satu-satunya organ dalam yang berhubungan dengan dunia luar. Dampaknya bisa menyebabkan kanker paru, ya, karena memang proses peradangan yang terus-menerus menyebabkan kerusakan di bagian terkecil di paru kita, namanya alveolus, sehingga pasien-pasien banyak mengeluh gangguan respirasi, mulai batuk, ya, sesak nafas, dan juga khusus untuk kanker paru, sampai saat ini kanker paru ini merupakan penyebab kematian nomor 1 dari. Menurut WHO, PM2,5 bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Sifatnya silent, ya, karena memang butuh waktu untuk bisa menyebabkan penyakit kanker ini, ya. Dan itu kita tidak bisa memastikan secara direct gitu bahwa ini polusi udara, ini penyebabnya, karena bersifat multifaktor. Tapi memang polusi udara ini proporsinya menjadi penyebab yang cukup besar. Nah, jadi seperti yang dokter ini barusan sudah terangkan, ternyata paparan polusi udara itu menjadi faktor utama dari terkenanya kanker paru-paru. Karena disebutkan kanker itu memang terbentuknya itu lama, setelah jangka waktu yang lama. Tetapi dia juga bisa karena banyak faktor, tetapi si polusi udara ini proporsinya sangat besar ya teman-teman. Nah, dari WHO sendiri juga sudah menyebutkan polusi udara ini menjadi penyebab 7 juta kematian dini per tahun. Nah, 91% populasi dunia itu tinggal di tempat yang kualitas udaranya itu tidak memenuhi standar WHO. Jadi pasti teman-teman di sini bertanya-tanya, emangnya standar WHO itu berapa ya? Nah, setelah saya cek, ini ada update yang terbaru dari WHO, teman-teman. Kalau dulunya PM2,5 di udara itu rata-rata per tahunnya itu boleh maksimal 10 mikrogram per meter kubik. Tetapi belakangan ini sudah diturunkan, sudah diperketat lagi. Artinya dia membuat standar angka maksimalnya itu dari 10 jadi ke 5. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini di tahun 2005 itu 10, tapi sekarang dari 2021 kemarin itu udah
diturunkan menjadi 5 mikrogram per milimeter kubik. Nah, jadi kalau teman-teman ke IQAir, teman-teman pasti bisa lihat chart yang ini, ada yang dari hijau sampai ungu seperti ini. Yang hijau itu tentunya yang paling bagus ya, di mana PM2,5-nya itu di antara 0 sampai 12. Tapi menurut standar WHO yang paling baru, itu harusnya maksimalnya 5. Dan tadi saya juga iseng-iseng saja sudah cek di Jakarta, di dekat Gading Harmoni, oh ternyata indeksnya menunjukkan US AQI ini 128, dan kalau kita lihat di PM 2,5-nya, itu ternyata 9 kali lebih besar daripada limit WHO. Jadi ini udah sangat-sangat unhealthy, sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan teman-teman. Bayangkan saja kalau setiap hari kita terpapar udara seperti ini. Ya. Lalu dari AKI-LI juga melakukan riset dan mereka mengungkapkan ada ancaman nih bagi warga Republik Indonesia, harapan hidupnya itu bisa turun sebanyak 2-6 tahun. Jadi ini ada 10 kota yang paling tercemar di Indonesia, yang polusi udaranya itu parah banget. Ya kita bisa lihat 2-6 tahun di chartnya sini, 2 tahun itu contohnya Surabaya, ya yang 3 tahun kayak di Sukabumi, tapi kayak Bogor, Bandung, Kota Bandung ya, Bogor, itu bisa sampai 6,5 tahun. Jadi serem banget, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman berpikir kalau kita takut sama paparan polusi udara, ya sudah, kita sering-sering aja tinggal di rumah. Apalagi lagi COVID-19, pandemi begini, nggak usah lah terlalu keluar-keluar. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ternyata udara dalam ruangan itu bisa 2-5 kali lebih kotor daripada udara di luar ruangan. Dan ternyata research juga menunjukkan bahwa 90% waktu kita dihabiskan dalam ruangan tertutup. Nah, di dalam ruangan tertutup itu polusinya apa sih? Kan nggak ada mobil, nggak ada asap dari kendaraan, nggak ada asap dari pabrik, nggak ada asap-asap rokok orang di rumah, nggak ada yang merokok, seperti itu. Tapi di rumah kita juga ada aktivitas, contohnya memasak, atau ada yang mempunyai peliharaan, ada juga yang menemui di tempat tidur mereka, di kasur mereka, kadang ada binatang seperti ini, ataupun di rumah pasti dong kita ada buang air besar, ada buang air kecil, jadi kita harus cuci toilet. Nah, jadi bau-bauan ini akan berputar-putar-putar terus di dalam rumah jika tidak disaring, teman-teman. Oleh karena itu, udaranya di dalam terus, jadi kontaminan atau polutannya itu terus meningkat, sehingga udara di dalam ruangan itu menjadi lebih kotor. Nah, dan teman-teman pasti juga tahu dong, kadang kita nyapu, kita pasti nggak setiap hari nyapu bawah kolong tempat tidur kita. Jadi pasti ada debu-debu seperti ini. Dan teman-teman juga di sini saya yakin banyak yang belum tahu juga, karena saya juga baru belakangan ini tahu, ternyata furnitur kita atau peralatan rumah tangga kita, setelah kita pakai beberapa lama, mereka itu bisa mengeluarkan gas-gas beracun. Contohnya formaldehid, asetaldehid, benzin. Jadi gas-gas ini toksin, beracun untuk kesehatan kita. Nah, teman-teman mau tahu nggak, gimana sih solusinya kalau kita keluar rumah, kita takut sama paparan polusi. Kalau kita stay at home di dalam rumah, kita pun takut sama polutan-polutan yang ada di dalam rumah. Jadi solusinya apa? Yuk, ayo kasih angka 888 supaya saya semakin semangat sharingnya. Nah, iya. Jadi selanjutnya, saya mau kasih tahu nih sama teman-teman. Kalau efek dari polutan-polutan yang ada di rumah, itu juga nggak hanya ke saluran pernapasan kita, atau ke jantung kita, atau ke otak. Dia berusia sebelum saya yang paling kecil itu ya, saat ini sekarang berusia 8 tahun, itu ternyata cukup membawa dia berusia sebelum TK ya, itu dia sudah mengalami ruam-ruam di kulitnya. Yang terutama sangat kami rasakan adalah pada saat ruamnya itu berubah menjadi eksema yang sangat menjalar gitu ya di beberapa bagian tubuhnya dia. Nah, jadi bagi teman-teman di sini yang anggota keluarganya mengalami
penyakit kulit, bisa saja itu juga karena paparan polutan-polutan yang ada di rumah. Jadi solusinya teman-teman, kita harus memperhatikan kesehatan kita dengan menggunakan tool-tool yang pas. Apalagi di zaman pandemi ini ya teman-teman. Kita lihat adanya polusi udara dan pandemi COVID-19. Maka akan menjadi semakin bahaya. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman cuplikan yang satu ini untuk menunjukkan anak yang tadi di awal-awal saya sudah tunjukkan ya, dia dilarikan ke rumah sakit. Ternyata analisanya oleh dokternya apa sih yang dijelaskan? Yuk. Yuk, dibelakangnya sedikit. Yuk, duduk lagi. Boleh. Di parunya kita bisa lihat banyak putih ini sel titik-titik putih ini dia menandakan ada sel-sel radang di situ atau mungkin ada lendir di sana. Nah, ini bisa jadi ya karena ada infeksi bisa yang bisa dipicu oleh berbagai iritasi dan lain-lain juga bisa. Particulate matter can penetrate to your lungs. Sometimes it can go through the bloodstream and cause a lot of problems in many organs. Sekarang kan lagi zamannya corona kayak gini, seberapa bahayanya ya dok buat si Jidan yang punya penyakit asma ini? Kalau anak yang asma, kondisinya berat, dia kena COVID, sakitnya bisa makin berat. Nah, jadi itu ya penjelasannya teman-teman. Bagi yang memiliki penyakit bawaan di saat COVID ini akan semakin berbahaya. Dan ini yang saya tunjukkan di sini adalah asma, yaitu kaitannya sangat erat sama yang namanya polusi udara. Oke? Jadi kita harus lindungi diri kita dari polusi udara. Saat kita keluar, apalagi di zaman pandemi ini, pastinya dong kalau kita nggak pakai masker, kita udah nggak bisa keluar. Udah nggak kebiasa ya rasanya. Nah, bagaimana dengan dalam ruangan tertutup? Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk aware, untuk tahu kalau kita harus punya saringan udara. Ini tuh bukan alat yang bisa dibilang, cuman alat-alat untuk gengsi-gengsian. Enggak. Ini benar-benar alat untuk melindungi kesehatan kita dalam jangka panjang, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi ke saringan apapun itu, saya mau menekankan di sini. Kenapa saya ngomongin HEPA? Karena saringan inilah yang mempunyai bukti-bukti yang jelas terhadap efektivitasnya dalam menurunkan risiko COVID-19. Karena saya yakin teman-teman yang hadir di sini, pastinya dong teman-teman nggak hanya melihat pada bahaya dari polusi udara. Kalau teman-teman mau membuat sebuah investasi untuk saringan udara di waktu sekarang, pasti teman-teman juga berpikir, bisa nggak sih menyaring virus COVID-19? Nah, jadi saya mau menekankan, jika mau menyaring virus, kita pakai saringan yang HEPA saja. Yang mekanismenya itu ya disaring aja, nggak usah harus ada ionisasi, plasma, ozon, UV. Kenapa? Karena ionisasi itu bisa membentuk partikel-partikel atau ion-ion yang gampang untuk melekat pada permukaan. Jadi ujung-ujungnya kita juga harus membersihkan permukaan-permukaan di rumah supaya menghilangkan ion-ion tersebut. Selain itu, ionisasi juga mungkin saja ya di beberapa alat yang ionisasinya itu kurang baik, itu bisa menghasilkan ozon juga. Nah, bahayanya ozon apa? Nanti saya jelaskan lagi. Plasma. Bagaimana dengan plasma? Plasma itu biasa terjadi melalui proses yang mirip seperti katalis foto. Jadi, katalis foto ini dia juga dapat menghasilkan produk-produk sekunder atau produk-produk yang berbahaya untuk tubuh kita. Karena dia itu ada satu proses, kalau konversinya tidak lengkap, dia bisa menghasilkan formaldehid, contohnya, atau bisa menghasilkan ozon juga. Nah, yang ketiga, ozon. Kenapa dari tadi saya sebut ozon itu berbahaya? Ozon itu memang sudah terbukti bisa membunuh kuman, bisa membunuh virus. Tetapi kalau kebanyakan, itu justru bisa membawa efek yang buruk terhadap kesehatan kita. Apalagi kalau kita taruh di rumah kita, di on terus-menerus, maka dapat berbahaya pada kesehatan kita. Nah, kalau UV bagaimana? UV itu memang benar bisa membunuh kuman atau bakteri atau virus juga, tetapi
kita harus lihat waktu yang disinarkan oleh sinar UV ini kepada udara kita itu berapa lama. Tapi logikanya, laju udara di rumah kita itu juga cukup cepat. Pada saat dia melewati saringan udara, udaranya itu ya lewat begitu saja, partikelnya, virusnya lewat begitu saja. Apakah dengan waktu yang sesingkat itu, sinar itu langsung dapat membunuh semua kuman dan virus yang ada? Jadi karena ada ketidakjelasan ini, jadi sangat tidak disarankan untuk memakai gadget saringan udara yang dilengkapi dengan teknologi-teknologi seperti ini. Dan sampai saat ini juga research tidak ada yang menekankan kalau penggunaan saringan udara dengan teknologi ini itu aman. Nah, di sini seperti Federal Agency juga tidak meng-approve, tidak mengiyakan penggunaan saringan udara yang bisa mengeluarkan ozon seperti itu. Di sini juga ada yang PCO, plasma, ionisasi, itu juga tidak disarankan. Nah, dari IQR sendiri juga ada merilis artikel, katanya udara yang disaring dengan saringan udara yang ada UV-nya itu bisa saja masih ada partikel-partikel yang berbahaya bagi tubuh kita. Dan di bawah sini juga disebutkan bisa saja kelebihannya itu dilebih-lebihkan oleh pihak marketing yang menjual saringan udara dengan UV seperti itu. Nah, jadi teman-teman udah dapat ya message saya di sini. Nah, jadi sekarang karena kita ngomongin HEPA, pastinya saya kenalin yang paling bagus dong HEPA-nya. Yuk, kasih tepuk tangan dulu untuk Atmosphere Sky dan Atmosphere Mini yang baru-baru ini launching. Ya, kenapa saya ngomongin Atmosphere Sky dan Atmosphere Mini? Karena filtrasinya itu udah sangat jelas, tahapan filter atau saringan yang menggunakan HEPA itu biasanya pre-filter, ada odor filter, dan HEPA filternya. Nah, kalau di Atmosphere Mini kita, ya, dia udah gabungkan jadi 3-in-1. Nah, kalau yang dipisah-pisah itu Atmosphere Sky, tapi yang di Atmosphere Mini, 3 ini, itu gabung sebenarnya. Sebenarnya mereka gabung jadi satu seperti ini, 3-in-1. Nah, hebatnya itu apa? Ukurannya itu 0,0024 mikron, teman-teman. Dan efisiensinya 99,99%. Ini kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan standar HEPA yang biasanya 0,3 mikron dan 99,97. Artinya, HEPA Atmosphere Sky dan Atmosphere Mini itu udah 125 kali lebih kecil dari standar. Semakin kecil itu semakin bagus, teman-teman, karena dia semakin bisa menangkal partikel yang sekecil apapun. Jadi contohnya COVID-19 ya, COVID-19 yang ukurannya kita tahu 0,06 sampai 0,14 mikron. Jadi kalau kita punya saringan udara yang 0,004 mikron, yang sekecil ini, ya, yang saya gerak-gerakin di sini, ya otomatis dia akan nyangkut, nggak akan keluar bersama udara yang sudah bersih, yang harusnya udah bersih. Tetapi kalau di luaran sana, ukurannya itu 0,3 mikron. Jadi istilahnya kalau lubang untuk filternya 0,3 mikron, sedangkan virusnya itu lebih kecil, 0,06 sampai 0,14 mikron, ya pasti akan lolos keluar bersama udara yang udah disaring dan akan kemungkinan masuk ke tubuh kita. Jadi logikanya seperti itu, nangkep ya teman-teman. Nah, kalau saya ngomong Atmosphere Sky, Atmosphere Mini itu bisa menyaring coronavirus, COVID-19, mungkin teman-teman masih kayak, bisa nggak sih, mana nih buktinya? Nah, kalau teman-teman mau bukti hitam di atas putihnya, silakan cari di website. Itu juga udah ada ditulis COVID-19 sebagai salah satu kontaminan yang bisa disaring oleh Atmosphere Sky maupun Atmosphere Mini. Oke? Nah, selain dia punya performa yang super, makanya disebut super performance, dia juga super smart, teman-teman. Karena kita nggak usah lagi pakai remote-remote, kita tinggal connect aja ke HP kita sudah bisa melihat kualitas udaranya. Selain kita lihat kualitas udaranya, ya, kita juga bisa melihat masa pakai filternya itu selama apa. Jadi kita tahu filter ini kapan udah harus diganti. Karena setiap filter itu ada masa hidupnya, ya teman-teman. Kalau dia udah menyaring, lalu semua kotoran udah menutupi lubangnya, ya udah waktunya kita ganti, seperti itu.
Nah, jadi untuk Atmosphere Sky dan Atmosphere Mini, mereka sudah sangat canggih. Kita bisa connect pakai Bluetooth ataupun Wi-Fi. Dan di sini bahkan teman-teman juga bisa set schedule seperti itu, ya. Nah, selain dia super smart, teman-teman juga bisa lihat dong, dia itu super easy. Karena apa? Kita bisa lihat dia ada indikatornya. Ketika indikatornya menyuruh kita udah harus ganti filter yang baru, kita nggak harus panggil teknisi lagi ke rumah. Apalagi di zaman pandemi begini, kita nggak mau dong orang-orang asing masuk ke kamar kita, masuk ke rumah kita. Takutnya mereka bawa virus seperti itu, ya kan? Nah, dengan adanya teknologi yang filter corner edge lock ini, jadi siapapun mau ganti filternya itu juga gampang. Mbak atau mama, bapak, anak-anak juga kalau mereka ngerti, tinggal lepas dipasang aja. Dan karena ukurannya sangat kecil ini, sangat easy, sangat gampang untuk dibawa keluar rumah. Atau kalau teman-teman mau bawa dari depan ke belakang, dari satu kamar ke kamar lain, itu juga mudah banget karena ukurannya kecil, ya. Dan kita juga bisa lihat di sini untuk penggunaan listriknya itu sangat irit. Bahkan kalau airflow speed-nya 3, itu 30 watt dan 1 bulannya itu hanya 30-an ribu. Jadi sangat hemat ya teman-teman. Nah, karena semua ini udah super performance, super easy ya, super smart, dia juga super trust karena apapun yang diklaim oleh MW itu ada pihak ketiga yang mengiyakan. Kalau kita pikir MW sendiri ngomong gini, ngomong gitu, pasti semuanya yang ditunjukkan yang bagus dong. Tetapi kalau udah sampai ada Allergy UK, ada eCarve, ada AHAM, ada Energy Star, yang mengiyakan setiap statement, setiap klaim yang dibuat-buat oleh MW, berarti memang benar adanya MW menciptakan teknologi yang sebagus itu. Nah, untuk Allergy UK, dia itu khusus untuk menunjukkan bagaimana kemampuan menyaring alergennya. Untuk lebih jelasnya seperti apa, nanti akan ada seorang speaker yang keren juga yang akan sharing sama teman-teman live, ya, gimana kita bisa menggunakan website Allergy UK untuk melihat saringan udara yang mana yang bisa menyaring virus. Oke, jadi teman-teman harus tunggu ya sampai akhir MZF malam ini. Nah, eCarve itu terbukti secara klinis cocok untuk orang alergi. AHAM itu terbukti mengurangi bau rokok, debu, polen. Energy Star itu hemat listrik. Nah, dan teman-teman bisa invest sesuai dengan ukuran ruangan kalian. Contohnya Atmosphere Sky dan Atmosphere Mini itu punya ukuran yang lumayan signifikan ya. Yang satu itu 75 cm, yang satu 48. Beratnya itu juga sekitar 2 kali lipat kalau yang Sky dibandingkan dengan yang Mini. Tetapi kalau dari segi performa, dua-duanya itu hebat loh teman-teman. Dan pemakaiannya itu juga sama-sama hemat loh teman-teman. Kita lihat aja ya, untuk filternya kan memang yang Sky ini ada 3, pre-filter, HEPA filter, odor filter. Tetapi Atmosphere Mini juga tiga-tiganya ada, hanya saja dikompres, digabung jadi satu piece gitu. Dan untuk jangkauan luas, kalau yang Sky itu bisa 43 meter persegi, kalau yang Mini itu 18,6 meter persegi. Kemampuannya itu sama, 99,99% itu yang disaring 327 jenis kontaminan ya, dan ukurannya sampai 0,0024 mikron. Garansinya yang Sky itu 5 tahun, yang Mini itu 2 tahun. Nah, jadi teman-teman gak usah takut karena udah ada MW Promise. Kalau ada apapun yang terjadi selama masa pemakaian di bawah 2 tahun atau 5 tahun, itu teman-teman tinggal ajukan saja ke MW. Dan karena semua research yang saya lakukan, saya setuju banget kalau Atmosphere ini disebut sebagai world's #1 selling air purifier product. Dia itu sebagai produk saringan udara yang nomor 1 di dunia. Walaupun di sini ditulisnya based on verified market study 2019, tapi kalau teman-teman search sekarang pun 2022 pun posisinya masih nomor 1 teman-teman. Nah, jadi saya mau mengingatkan kepada teman-teman sekali lagi ya untuk memperhatikan bahayanya polusi udara terhadap kesehatan kita, dan pentingnya untuk memakai masker kalau keluar rumah, dan pentingnya untuk menginvest saringan udara
di dalam rumah. Dan kalau soal saringan udara, teman-teman nggak usah cari lagi jauh-jauh, pakai saja Atmosphere Sky atau Atmosphere Mini sesuai dengan kebutuhan kalian, karena dia itu nomor 1 di dunia, dan ukuran yang bisa disaring itu untuk saat ini memang sudah yang paling kecil yang bisa ditemukan. Nah, jadi sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Take care, stay healthy, and see you again. Wah, Bye-bye. thank you sharingnya Sis Amelia. Keren banget ya teman-teman ya. Kita kasih tepuk tangan dong buat Sis Amelia. Ayo tepuk tangannya. Keren banget Sis Amelia, selalu keren. Nah, kita ada speaker selanjutnya yang juga nggak kalah keren. Kita ada Sis Lirian. Nah, Sis Lirian aku kasih background dikit ya. Background tentang Sis Lirian ini, Sis Lirian itu adalah seorang smart and happy customer dari Atmosphere Sky. Jadi Sis Lirian ini kalau misalnya mau beli sesuatu itu sangat teliti. Jadi dia itu nggak mau sembarangan beli. Dia mau pastiin kualitasnya itu yang terbaik. Dia search dari segi harga, dari segi spesifikasi, semuanya di search sampai ke detail-detail. Jadi teman-teman di sini nggak usah khawatir lagi sama sharingnya Sis Lirian. Langsung kita sambut Sis Lirian yuk. Kita kasih angka 111 buat Sis Lirian. Halo. Thank you Amelia, thank you Vanessa. Bisa dengar suara saya ya? Kalau saya sudah bisa dengar, saya minta 888 dong. Oke, thank you. So, halo teman semuanya. Thanks sudah diberi kesempatan untuk kali ini ya. Perkenalkan nama saya Lirian. Saya akan sharing sedikit pengalaman saya mengenai Atmosphere Sky. Karena ini pengalaman pertama saya sharing di Zoom, terus terang nih, saya sih lagi deg-degan banget. Jadi kalau misalnya saya boleh minta, saya boleh dong minta support dari teman-teman semua untuk respon ya. Jadi saya makin lebih semangat juga dan kita semua jadi nggak ngantuk. Oke, setuju? Kalau setuju, saya minta dong yes di kolom chat. Yes. Oke. So, pertama-tama saya mau sharing kenapa saya mau beli air purifier. Oke. Well, saya beli air purifier di bulan Juli tahun lalu, di mana pada saat itu COVID lagi boom-boomingnya ya. Ada PPKM, lockdown, dan saya yakin teman-teman masih ingat juga pada saat itu kita hidup seperti di penjara. Dianjurkan untuk stay home dan tinggal di rumah itu bahkan lebih safe daripada tinggal di luar rumah. COVID pada saat itu sangat viral dan ganas banget sampai merenggut banyak sekali korban. Setuju ya? Oke, terus terang situasi pandemi seperti itu make me realize that betapa pentingnya kesehatan dan kesehatan itu nggak bisa dibeli dengan uang loh. Setuju nggak? Kalau setuju, saya minta dong ketik 888. Oke, thank you. Jadi kita juga mendengar bahwa banyak orang-orang ternama, orang-orang kaya, kena COVID, bahkan kehilangan nyawa mereka. Well, what does it mean? Artinya, money doesn't worth anything when you're sick. Benar nggak? Jadi saya ingat sekali pada saat itu, tingkat penularan COVID itu sangat tinggi sekali. Dan bahkan persediaan oksigen itu sangatlah terbatas. Ini kan teman-teman, oksigen dan fresh air itu bahkan menjadi sesuatu yang sangat langka banget dan berharga. Saking langkanya, bahkan pemerintah menganjurkan penggunaan air purifier di dalam ruangan. Ingat ya, ada masa itu ya, masuk news banyak banget kayak gitu. Lalu, karena penasaran, saya pun nanya siapa? Saya nanya seperti kita semua, nanya Uncle Google. Ternyata polusi dalam ruangan itu sangat berbahaya banget ya. Bahaya lebih dari luar ruangan. Pas aku bilang ke teman-teman, mereka semua nggak percaya. Katanya, di dalam ruangan bersih banget. Well, saya mau nanya sama kamu nih, kamu percaya nggak? Tadi kan Amel udah cerita nih, kalau indoor lebih berbahaya. Tapi kamu sendiri percaya nggak? Coba deh, kalau percaya tolong tulis yes di kolom chat. Oke, ada sebagian percaya dan ada sebagian juga yang belum percaya. Fine, it's okay kalau nggak percaya. Oke, mau buktinya? Oke, we go to the bukti langsung ya. Based on true story. Next slide. Right. Kalau lihat dari di slide yang saya kasih ini, well, saya menggunakan air quality detector dari Xiaomi. So, ini buktinya ya. Kalau dilihat dari angkanya, semakin kecil angkanya, maka semakin bagus juga kualitas udaranya. Seperti dilihat di gambar, ya kan, kita dilihat bahwa di dalam ruangan, polusi lebih kotor daripada di luar ruangan. Ya, di dalam restoran juga terdapat polusi, bahkan angkanya lumayan tinggi. Dan bahkan,
yang suka deket-deket orang merokok nih, itu sampai merah loh teman-teman, angkanya di atas 100. So, menurut kamu, saya butuh nggak air purifier? Menurut kalian butuh nggak? Oke, saya minta responnya dong. Oke, so butuh ya. So, next, saya mau ngajak kita pilih-pilih bersama nih, air purifier apa sih yang bagus buat saya? Oke, kalau dikasihin di situ dikatakan bahwa saya pilih Sky ya, Atmosphere Sky. Kenapa? Well, kayaknya kita harus cerita dulu deh. So, jangan tidur dulu ya. Well, dari pengalaman saya, kita semua setuju dong kalau the best investment we can make is our health. And our health is the best investment, not an expense. Setuju ya? Saya ada pertanyaan nih. Kalau kamu boleh pilih, kamu lebih pilih hemat atau sehat? Coba dong dijawab, hemat atau sehat? Well, wah banyak yang bilang sehat nih. Kalau saya terus terang sih saya pilih dua-duanya. Tapi nggak boleh ya. Oke, kalau misalnya boleh pilih satu doang, saya pilihnya sehat tentunya. Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal, termasuk cari duit, ya kan? Tapi kalau misalnya kita sakit, punya banyak uang pun itu nggak ada artinya. Wealth is health. Bagi orang yang saya kenal, mungkin tahu ya, kalau saya tuh bukan orang yang sering beli barang-barang branded gitu. Tapi kalau buat kesehatan, tentu dong saya pengen yang terbaik. So, I decide untuk invest di air purifier yang terbaik. Dan yang terbaik itu apakah yang termahal? Enggak dong. Pasti bukan yang termahal, karena kita fokusnya itu adalah value yang kita dapat. Ya enggak? Oke, so awalnya sama seperti kita semua, saya juga bertanya sama teman-teman saya untuk suggest air purifier seperti apa sih yang bagus. Oke, so jujur sih, pas itu teman-teman saya merekomendasikan beberapa merek. Oke, mungkin kita semua juga sering dengar ya, ada Dyson, Panasonic, LG, apalagi Blue Air, Sky juga salah satunya, IQR yang tadi yang mahal banget itu juga, ya kan? Well, of course semua punya value masing-masing. Tapi teman-teman saya rekomend saya itu, saya nanya dong, menurut kamu kenapa ini bagus? Kenapa menurut kamu ini yang terbaik? Kamu tahu nggak jawabannya apa? Dia bilang, well, banyakan sih bilang karena itu terkenal, udah gitu banyak yang pakai, atau kata orang itu bagus gitu. So, saya mikir berarti sebenarnya banyak orang nggak tahu air purifier yang mereka beli itu sebagus apa. So, well, banyak banget dong option, bingung dong saya, ya kan. Saya juga sempat disuggest sama teman juga untuk memilih air purifier yang memiliki UV light. Well, katanya sih bisa membunuh langsung virus. Saya sempat kaget sih, karena pas itu saya mikir, iya sih UV light katanya bisa membunuh virus. Yes, benar. Tapi dampak untuk kesehatan kita gimana? Bukannya itu bahaya ya? Soalnya sampai sekarang itu belum ada scientific proof mengenai UV light itu benar-benar bisa membunuh virus dan itu sehat buat kesehatan kita. So, terus terang yang kayak gitu, pas itu sih saya skip dulu deh. Ya kan, soalnya takut juga sih saya, gitu kan. Oke, so setelah itu, one day saya nanya sama teman saya cukup impressed dengan jawaban dia. So, saya nanya, dia balikin nanya lagi. Saya sampai bingung, kok saya nanya, kamu nanya lagi gitu kan. So, basically pas itu saya bilang, saya nanya dong, menurut kamu air purifier yang bagus, itu kayak gimana sih? Justru dia nanya balik ke saya, kamu mau beli air purifier itu untuk apa dulu? So, saya bilang, benar juga ya, tapi aneh banget. Saya nanya, dia nanya lagi. Oke, fine. Dan saya bilang, saya butuhnya untuk saring virus dong. Lalu dia bilang, ya kalau gitu, kamu harus cari air purifier dengan ukuran filter dan saringannya itu yang kecil yang bisa nyaring virus. So, saya mikir, benar juga ya. Dan dia ingetin lagi, jangan termakan sama istilah HEPA, karena HEPA itu ternyata banyak banget jenisnya. Oke, so saya mikir benar juga ya. Bayangin kalau kita nggak mau digigit nyamuk gitu ya, pasti kita mau nyari jaring nyamuk yang ukurannya kecil banget, yang akhirnya nyamuk juga nggak bisa masuk. Ya kan? Nah, itu yang saya ingin lakukan untuk menyaring virus-virus yang ada. Kalau nggak percuma dong, daripada saya beli air purifier, bagusnya saya milihnya kipas angin aja yang murah. Setuju ya? Kalau misalnya murah mah kipas angin aja, kalau ternyata nggak bisa nyaring gitu. So, before I decide mau beli di mana, karena as you know, harga air purifier sekarang ini banyak banget, beda-bedanya, variannya banyak. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang sedang-sedang, nggak murah, nggak mahal. Well, saya juga bingung akhirnya saya jadi ngapain saya.
Oke, jadi saya jadi ya seperti tadi Amelia doing a lot of research, jadi ya I'm doing my homework before I decide. Tapi yang terpenting buat saya itu sebenarnya air purifier itu harus bisa memfilter partikel polusi terutama virus yang sekecil mungkin, tapi saya nggak mau hanya buat COVID aja. Saya pengen itu jangka panjang, nanti ada keluar virus-virus lain pun itu bisa semua disaring juga gitu kan. Well, kalau gitu berarti saya harus cari yang benar-benar filternya kecil dan benar-benar yang bisa jangka panjang banget untuk maintain kesehatan saya. So, let me share my homework. Right. Oke, kita lihat kayak kecil banget tulisannya. Bagi yang pakai gadget bisa di zoom ya teman-teman. Jadi don't worry, bisa di zoom in, zoom out pada saat sekarang gitu ya. Oke, untuk yang saya highlight di sana, itu yang kuning-kuning itu adalah kelebihan dari masing-masing produk. Oke, saya nggak sebutin produk-produknya apa, saya vitamin aja, tapi mungkin teman-teman yang udah beli-beli produk seperti ini juga tahu ya yang mana ya. Oke, so dari situ tuh kita ngelihat dari saya itu bahwa COVID-19 itu ukurannya adalah 0,06 sampai 0,14 micron. Oke, banyak ya brand ternama seperti kita lihat di situ ya kan mampu filter 0,1 micron sampai 0,03 micron. Jelas ya teman-teman ya. Oke, sedangkan Sky itu lebih unggul dapat memfilter sampai sekecil 0,0024 micron dengan harga yang sangat terjangkau. Coba kita lihat lagi deh. Harganya itu menurut saya fantastis banget. Apalagi yang paling saya suka adalah sistem cicilannya. Jadi kita bisa cicil nih 0%. Oke, sekarang juga sepertinya masih ada di cicilan itu. Dan Sky juga unggul dalam segi energy saving. Ya, pada saat itu saya mikir, iya sih, air purifier yang saya mau itu saya pasti harus standby terus ya kan 24 jam. Jadi harus hemat energi. Nah, untuk Sky itu adalah 6 sampai 47 watt saja dibandingkan sama yang lain, kiri kanan bisa jelas ya. Oke, udah gitu untuk kapasitasnya juga kebetulan pas itu saya memang butuh untuk ruangan yang 43 square meter, jadi pas banget buat yang saya mau gitu. Oke, di samping itu yang nggak kalah pentingnya tadi disebutkan oleh Amelia bahwa sertifikasinya itu sudah diakui oleh seluruh dunia ya, internationally. Oke, hari ini yang saya mau bahas adalah British Allergy Foundation. Dan saya setuju banget dengan Amelia. Kalau MW bilang produknya bagus, come on, kita mikir ya iya dong, produk kamu sendiri gitu loh, gitu kan. Tapi kalau misalnya sertifikasinya sudah international proof, boleh dong kita percaya. Oke. Supaya percaya, kita close dulu screen-nya. Jadi kita lihat sama-sama ya. Oke. Alright, so ini adalah yang kita lihat tadi ya, ada website-nya di situ. Kalau misalnya mau catat aja, nanti bisa buka sendiri juga. Oke. So, di sini kita pilih adalah Allergy UK Approved product. Oke, kita klik, dia di bawah ada keluar seperti ini. Product type, manufacturer, product conditions, location, sama trigger. Alright. Untuk product type-nya di sini banyak banget, jadi boleh dibilang banyak sekali merek-merek yang udah ya terkenal sekali mendunia, itu semua listing di sini karena mereka ingin sertifikasinya. Oke, sekarang kita ngomongin air purifiers. So, kita klik air purifier. And then manufacturer. Manufacturer-nya juga, oke, saya go slow dikit, ya kan. Kita tahu beberapa merek yang kita sudah pernah lihat ya. Oke, udah capture beberapa merek yang kita udah kenal. Ya, banyak, A, B, C, sampai Z, banyak ya. Oke, artinya mereka semua juga emang sudah listing di sini juga. Oke, so kita go all. And then kita ke product conditions. Product conditions, nah ini bonus banget nih untuk asma, hay fever, dan sebagainya. Jadi kita go all juga. Location, well karena produk kita itu sudah di seluruh dunia, Sky sudah di seluruh dunia, so I go all juga. Oke, untuk trigger, karena hari ini kita lebih spesifik ngomongin mengenai virus, karena itu kontaminan termasuk paling kecil juga, so we go for virus. Oke, ready? Oke guys, inilah hasilnya guys. Ini ada 4 produk di sini dan MW mini dan MW yang gede juga di sini ya. So, Sky dua-dua ada di sini. Oke, so kita coba buka dulu deh. Keluarnya apa? Oke, kita ngelihat yang fantastis buat saya adalah trigger ini. Ini triggernya banyak banget.
ya kan? Termasuk salah satunya adalah virus. Nanti kalau misalnya kita punya waktu untuk, misalnya nih kita penasaran, orang di rumah kita itu seperti apa sih, bagus dan segala macam, kita juga bisa cek ke website yang ini. Oke? Dan yang fantastis menurut saya adalah triggernya banyak banget di sini. So, kalau misalnya kita bilang international proven, well, it is, karena kita sama-sama live ya, ini bukan saya bikin sendiri, tapi ini live gitu. Oke, kita back to the screen ya, guys. Oke, so tadi udah jelas mengenai explanation saya, dan sekarang yang kita lihat di depan adalah apa? Saya mau kasih tahu kalau Atmosphere Sky itu ada di mana-mana. Oke, kita ngelihat di sini dipakai di seluruh dunia juga. Oke, di mana kita ngelihat ada rumah sakit, klinik kesehatan, police station bahkan. Udah lihat ya, bisa capture nggak itu? Kecil banget sih, tapi saya yakin kalau di zoom kelihatan di mana atmosfer itu bersembunyi ya guys. Oke, fine. Udah gitu kita juga ngelihat yang next slide juga, kita ada ngelihat ada di news juga ya. Ini juga ada hotel bintang 5 juga, ada restoran juga, oke. Dan kita juga ngelihat ada di news juga. Nah, kalau di news itu biasanya kan ke capture bukan sengaja ya pasti ya. Itu emang pas masuk ke berita tuh, oh ternyata ada Sky di situ. Artinya emang itu udah diakui, udah dipakai semua orang. Jadi kalau misalnya kamu ketemu Sky di mana-mana, itu biasa aja. Karena emang udah terbukti dan emang jadi favorit orang-orang juga. Oke, so nggak dilakukan lagi dong. So setuju dong teman-teman ya kalau misalnya Sky itu sudah tidak dilakukan lagi ya. So kalau gitu saya beli deh. Karena saya udah bikin do my research, makanya dengan keunggulannya makanya saya beli air purifier yang namanya Atmosphere Sky. Oke, sekarang kenapa sih saya finding seperti ini saya keep semuanya? Ya karena saya mikir kalau saya sendiri yang tahu, well sayang banget sih. Jadi saya pikir kenapa saya nggak share ke teman-teman semua. Makanya saya hari ini bongkar semua filenya, disusun rapi, dan saya share ke semua kita. Oke, so tadi kan ngomongin waktu pas saya mau beli. Dan sekarang saya mau share juga mengenai my experiences. Ya kan? This is based on true story ya guys. Jadi, well, itu bukan rekayasa, tapi benar-benar based on true story. Saya nggak mau dong kalau misalnya beli sesuatu itu hanya FOMO aja. Tahu nggak FOMO itu apa? Kalau tahu, coba ketik dong, saya pengen tahu. Karena itu something yang benar-benar viral banget sekarang ini. Oke, sambil menunggu, saya kasih tahu aja ya. FOMO itu adalah fear of missing out. Aku ketinggalan tren, dia beli, aku beli. Well, apa benar gitu kan? Tapi kan aku udah lakukan my homework ya. Saya udah share my homework, so, you know, setelah saya pakai, saya itu happy banget. You know why? Oke, saya ke pasal 1 ya. Ternyata Sky itu user friendly dan juga high tech. Oke, so user friendly dan high tech kenapa? Karena produk lain menawarkan seperti tadi Amelia sebutkan, service secara berkala ya, maintenance datang ke rumah, service ngecek, install dan checking dan sebagainya. Tapi benar sih, yang kata Amelia itu benar-benar banget yang saya alamin. Karena pas itu saya mikir, saya mau minta orang datang aja kan lockdown, kayak saya juga ngerasa itu bahaya. Jadi saya akhirnya mikir, waduh jangan dong gitu kan. Dan terus terang untuk yang ini, yang Sky ini, itu gampang banget dipasang. Tinggal pasang filter aja, indikatornya langsung udah kasih tahu juga kapan filternya harus diganti. Ya kan, kalau di gambar bisa lihat yang di bawah itu, ya kan, kalau merah udah harus diganti. So very user friendly kan. Bahkan pas itu tante saya yang pas beli, dia juga bisa langsung pakai. Dan itu umur dia itu sekitar 55 tahun. Artinya kalau tante saya bisa, kita semua juga pasti bisa dong ya. Udah gitu sekali juga di-connect ke HP, seperti yang tadi kata Amelia, saya sebutkan kembali, penampilannya seperti itu, dan juga bisa digunakan sebagai remote control. Sudah cukup impress belum? Kalau udah cukup impress, boleh dong saya minta responnya, tulis yes dong di chat. Yay! Thank you. Itu belum seberapa keren, guys. Ternyata yang paling keren lagi itu adalah Sky itu adalah smart air purifier yang sudah terbukti banget. Karena udara itu di ruangan itu saya rasa sangat segar, tidak bau, dan juga tentunya lebih bersih ya. Tadi kan kita udah cek yang tadi saya bikin pembandingan dengan Xiaomi ya, itu di luar ruangan dan di dalam ruangan. Oke, sekarang kita pengen tahu dari luar ruangan dan ke dalam ruangan yang ada Sky. Oke, coba kita lihat dulu ya di slide.
Oke, itu di luar ruangan. Udah gitu, dibawa dong ke kamar ruangan yang ada sky. Kita lihat bersama apa yang terjadi. Tadi 52 ya awal-awalnya ya. Oke, dalam hitungan detik itu berubah. Wow, luar biasa kan? Jadi dari luar ruangan bawa ke dalam ruangan itu langsung berubah dengan sangat cepat, jadinya kelihatan benar-benar bersih banget. Oke? So, sekarang kalau misalnya saya boleh kasih kesempatan, di ruangan saya juga ada sky, dan kalau misalnya boleh, videonya itu ke video saya sekarang, saya mau nunjukin juga. Kalau air purifier yang saya pakai itu beneran ya. Kelihatan? Oke, kalau orang ada yang lihat 0,005 itu adalah 002. Nah, itu bersih banget. Dan di kamar saya sekarang ini ada sky. Jadi sekarang saya dengan live, saya kasih tahu bahwa emang benar-benar kamar saya bersih. 002. Alright. Oke. Next lagi, saya mau cerita lagi. Jangan tidur dulu ya, guys. Saya mau cerita lagi nih. Oke, cerita saya adalah hari pertama saya dengan sky. Oke, jujur sih, hari pertama saya dengan sky itu horor banget. Oke, kenapa horor? Karena pas itu tuh ya udah saya hidupin. Udah gitu saya gunakan hairspray, face toner di dressing table saya yang jaraknya sekitar 3 meteran letaknya dari sky itu. Dan dalam hitungan sekitar semenit lah ya, udah gitu indikatornya langsung berubah jadi kuning sama merah. Waduh, sebagai pemakai yang baru, saya kaget dong, kok serem gitu ya, tiba-tiba kayak ada hantu gitu. Jadi di situ dia langsung setting fan-nya cepat dan langsung menyaring udara. Udah gitu ada lagi nih, pada saat malamnya, kebetulan saya lagi menyemprot baygon nih, karena ada nyamuk kan. Udah gitu dalam hitungan detik, itu juga indikator sky itu langsung merah, dan fan-nya langsung otomatis cepet banget. Wah, full banget ya pokoknya. Saya mikir dong, wah ini smart banget nih, gercep banget nih. Jadi kalau misalnya ada emergency sekalipun, well, ini sih mantep banget. Oke, nah udah gitu nextnya lagi, saya mau share sedikit nih ya. Waktu pas Mbak saya lagi nyapu-nyapu dan lap pintu gitu ya di kamar, itu indikatornya juga langsung berubah. Oke, mau tahu? Oke, kita ngeliat dulu videonya ya. Jangan salfok ya guys, teman-teman jangan salfok ya, lihatnya di sky aja, jangan di kamar saya yang berantakan. Right, itu merah loh langsung. Saya juga kaget karena pas itu saya shock dong kok bisa gitu. Cuma saya mikir, wah ini unik juga nih buat jadi proof, makanya saya videoin langsung. Dan pada saat saya lagi kurang sehat, batuk-batuk, kadang juga dia bisa berubah. Jadi indikator sky ini mendeteksi sendiri polusi, bahkan sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Ya saya tuh kayak sering bingung gitu, nggak ngapa-ngapain dia bisa berubah merah, kuning, hijau gitu ya. Udah gitu saya mikir, well berarti sky ini pinter banget dong, pinter banget mendeteksi polusi termasuk virus yang saya nggak bisa lihat. Oke. Nah sekarang saya mau share yang paling amazing sih buat saya, lifesaver saya pada saat emergency. Oke, saya mau share sedikit ya. Dia ceritanya gini. Tahun lalu itu, di bulan Juli, pas itu lagi viralnya COVID-19, variannya Alpha, Beta, Delta. Oke, di mana kita sampai di lockdown sama pemerintah kan. Jadi teman saya itu datang main ke rumah. Karena pas itu, ya Juli sih, saya birthday kebetulan pas itu kan. Jadi teman saya datang main, kita makan bareng, foto bareng, selfie bareng, ya kan. Tapi keesokan harinya, teman saya kasih saya kabar. Dia bilang pas pulang, gak lama kemudian dia sakit dan demam. Kalau kamu jadi saya panik ya? Terus saya sih panik banget pada saat itu ya. Tapi, well mau gimana lagi, udah kejadian gitu loh ya kan. Jadi ya udah. Pas itu tuh, well dia langsung cek PCR dan hasilnya seperti yang semua tahu positif. Oke, singkat cerita, saya juga melakukan isolasi mandiri 5 hari karena saya juga takut gitu loh. Takut dalam arti jangan sampai saya keluar, saya nyebar kemana-mana gitu ya. Jadi saya juga isoman. And thank God banget, tidak terjadi gejala apapun. Dan terus terang sih saya juga percaya karena pas itu tuh yang viral-viralnya COVID kan kita semua harus jaga kesehatan. Jadi saya juga pas itu konsumsi Nutrilite dengan rutin ya. Dan juga Atmosphere Sky di rumah juga on terus gitu ya. So, termasuk pada saat teman saya visit itu juga on. Dan hasil saya adalah negatif. Thanks God banget. Jadi kalau misalnya saya flashback pada saat teman saya datang pada saat itu, terus terang sih saya sempat bingung.
Karena gini, indikator sky itu sering banget dia kuning, merah, tapi saya nggak tahu kenapa gitu, nggak kepikir gitu kenapa juga gitu kan. Sekarang saya baru tahu, ternyata sky itu sedang kerja keras banget menjaga saya. Terus terang sih ini amazing banget, and saya thanks God banget sih buat itu. Nah, kita itu semua tentunya berharap ya, semoga pandemik itu segera berlalu. Ya, pasti dong, saya berharap banget tuh. Oke, tapi teman-teman jangan lupa dong, selain lagi COVID-19 yang sedang viral sekarang ini, banyak banget virus-virus, bakteri, polusi yang berbahaya sekali di udara ini yang kita hirup sehari-hari. Kamu tahu nggak? Ternyata Jakarta itu dulu di peringkat ke-6 kota dunia yang ternyata kualitasnya terburuk hari ini. Itu saya kutip dari CNN. Wow, itu amazing banget ya. Amazing, crazy, yang nggak bagus. Oke, maka masa itu saya kadang mikir bener juga ya, tiap kali saya drive ke Jakarta Pusat, itu building yang tinggi-tinggi itu seperti tadi yang Amel sempat kasih lihat, itu kayak ketutup kabut gitu. Karena ternyata itu polusi ya. Well, kalian juga ngerasain kan tiap kali lewat tuh kadang sering banget kabut, itu polusi. Jadi saya kalau mikir, well, air purifier, ya pasti saya sangat rekomendasi sesuatu yang bisa dipakai jangka panjang. Bukan hanya sekarang ini, tapi jangka panjang demi kesehatan kita. So, kali ini saya juga berkesempatan untuk berterima kasih kepada Tuhan pastinya, dan juga kepada teman baik saya, Jessie Lim, yang sudah memperkenalkan Sky yang luar biasa ini ke saya. And definitely, I make a right choice. Happy customer. Ya, jadi saya tidak menyesal untuk invest di kesehatan saya. So, pesan saya, investasi untuk kesehatan itu tidak akan bikin kita bangkrut. Tapi banyak orang bangkrut karena lalai menjaga kesehatan. Karena biaya rumah sakit itu nggak murah loh. Jadi jangan menjadikan paru-paru kita ini yang menghirup udara yang jelek-jelek ya. Justru kita pingin selalu hidup udara yang sehat. So guys, decision ada di tangan kamu nih. Kamu pilih yang mana gitu kan. So your health is an investment, not an expense. Do something today that your future will thank you for. Itu menurut saya. Karena kenapa? Saya mikir kalau nggak ada Sky pada saat itu, I don't know what's gonna happen. So, that is my story. Thank you for listening. So, saya kembalikan acara ke Vanessa. Thank you. Thank you, Sis Lirian. Keren banget sharingnya. Keren. Nah, udah terbukti ya. Jadi nggak cuma di point of view ABO, tapi kita hari ini ada di point of view customer yang udah pakai sendiri, yang udah experience sendiri, dan wah, pengalamannya luar biasa banget ya sama ATS ya. Nah, jadi kita ada apa nih? Kan karena bulan ini MW baru rilis Atmosphere Mini, kita ada promo khusus bulan ini. Bulan April ini kita ada promo. Kalau misalnya teman-teman beli Atmosphere Mini, teman-teman bisa tebus murah Chris Bow 3-in-1 handheld vacuum with UV, dan juga Atmosphere Mini sticker cover dengan harga cuma 900.000 aja teman-teman. Kalau misalnya di harga marketplace itu sekitar 1,8, jadi murah banget teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan karena promonya itu cuma dari 1 April sampai 30 April. Ya. Terus minggu depan ada apa sih teman-teman? Yuk kita lihat. Nah, minggu depan kita ada pemenang dari Bronze Story, teman-teman. Winnernya nih. Jadi sharingnya tuh bakal luar biasa banget ya, teman-teman ya. Kita ada Kak Dadan dan juga Kak Noviatin yang siap untuk membagikan sharing tentang bagaimana mereka achieve bronze. Jadi teman-teman harus pantengin banget minggu depan. Dan juga minggu depan kita bakal dipandu sama host Vida. Jadi teman-teman pantengin ya. See you next time. Thank you ya teman-teman. Bye.
welcome you to the top of the Sydney Harbour Bridge! There really is no better way to see this beautiful city than from the top of the Sydney Harbour Bridge. With 360 degrees of uninterrupted views of our stunning harbour, you'll have unsurpassed scenery and perspective of the whole city. We'll even get a few views that you weren't expecting. Over 4 million people have made it to the summit of the Sydney Harbour Bridge. These include a few famous faces such as Oprah Winfrey, Usain Bolt, Hugh Jackman, David Beckham, and many more. They stood in this very spot to pose for their iconic photograph with the Sydney Opera House in the background. And you guys could be standing here too. From dawn to dusk, the bridge is always different but always unforgettable. We climb 364 days of the year, from dawn, day, twilight and night. Ridgeclimb Sydney was voted #1 in Australia and #4 in the whole world. Climbing to the top of the bridge is such an achievement and a great way to celebrate your hard work.